شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman dan Islam. Salam menyertai salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan untuk selalu bersalawat kepada baginda. Amin, Allahumma amin. Sahabat semuslim yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat tentang pentingnya silaturahim. Sahabat semuslim yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya silaturahim merupakan amal sholih yang penuh berkah dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan di akhirat, menjadikannya diberkahi dimanapun dia berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya, baik yang segera maupun yang tertunda. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal sholih ini. Demikian banyak dan mudahnya alat transportasi dan komunikasi. Seharusnya sebagai seorang muslim, bukankah silaturahmi ini kita butuhkan untuk dapat fitrah manusia? Sesungguhnya sempurnalah dengannya keakraban, tersebar kasih sayang dengan perantaraannya, dan merata rasa cinta. Ia adalah bukti kemuliaan, tanda muro'ah, mengusahakan bagi seorang kemuliaan, pengaruh dan wibawa. Karena alasan itulah berlomba-lomba padanya orang-orang mulia dan berakal. Maka mereka menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi, serta bersifat santun kepada yang bodoh. Tidaklah nampak muro'ah kecuali ada padanya tali kekeluargaan yang disambung kembali, kebaikan yang diberikan, kesalahan yang dimanfaatkan, dan uzur yang diterima. Silaturahim termasuk akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam, diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru hambanya berkaitan dengan menyambung tali silaturahim. Dalam 19 ayat di kitab Al-Quran yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang yang memutuskannya dengan laknat dan azab di antara firman-Nya yang artinya, maka apakah kiranya jika kamu berpuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surah Muhammad ayat 22-23. Silaturahim merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita melaksanakan perintah tersebut, di samping kita mendapatkan pahala, juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan tersebut yaitu, yang pertama, silaturahim merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahim adalah penyebab bertambahnya umur dan luas rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung
hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, silaturahim menyebabkan adanya hubungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyambungnya. Yang keempat, akan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambung hubungan denganku, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, silaturahim merupakan salah satu penyebab utama masuk surga dan jauh dari neraka. Kemudian yang keenam, silaturahim merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah besar serta petunjuk takutnya hamba kepada Rabb-Nya, sehingga yang menyambung tali silaturahim tak kalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk disambung. Allah berfirman, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 21. Kemudian yang ketujuh, silaturahim merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, sesungguhnya ganjaran silaturahim lebih besar daripada memerdekakan budak. Kemudian yang kesembilan, di antara besarnya ganjaran silaturahim, sesungguhnya sedekah terhadap keluarga sendiri tidak seperti sedekah terhadap orang lain. Dan sebaik-baiknya apabila meninggalkan silaturahim, maka akan mendapatkan ancaman dan akibat yang diperoleh. Sahabat muslimin yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di antara ancaman memutuskan silaturahim ada beberapa, yaitu tidak akan diterima amalannya. Kemudian yang kedua, akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak termasuk golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Karena salah satu tanda keimanan seseorang adalah senantiasa menghubungkan silaturahim. Yang keempat, akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, tidak masuk surga. Itulah beberapa keutamaan bagi orang yang melakukan silaturahim dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Demikianlah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Jika terdapat kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya segala kekhilafan itu murni datangnya dari saya, dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kata, fastabiqul khairat, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.